Luar biasa perilakuannya. Ayo. Aman. Jangan kasar, Pak. Jangan. Menghormati proses hukum. Luar biasa kalian. Cara kalian barbar. Ya, barbar kalian. Luar biasa tidak suka. Ada siapa? Nanti. Orang itu tuh.
Tapi penertiban aset. Penertiban aset itu suatu kondisi di mana aset tersebut memang milik pemerintah dan dalam hal ini adalah milik pemerintah provinsi. Yang kemudian pengguna barangnya adalah di RSSK. Oleh karenanya karena mendapatkan amanat, mandat penggunaan ya karena sudah secara legal dan ada bukti yaitu sertifikat tanah dan itu diberikan BPN kalau tidak salah sertifikatnya tahun 2016. Jadi secara legal memang ini milik pemerintah provinsi. Gitu. Proses penertiban kan memang karena ini amanatnya diberikan pada RSA maka akan difungsikan digunakan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi di sini adalah rumah dinas memang dan kami gunakan untuk rumah dinas direktur yang berikutnya. Maaf yang saat ini bukan untuk saat ini. Jadi ini ada rumah dinas yang direktur yang lama dan sekarang ini ada rumah dinas yang Pak Enggar, di situ tadi ada perlawanan terhadap gugatan ke pengadilan itu gimana Pak menurut Bapak? Gugatan ini tidak terkait langsung ya, tidak ada hubungannya dengan pemilikan mengenai aset. Jadi gugatan itu kan gugatan bukan sengketa tanah, bukan sengketa lahan. Jadi lahannya tetap milik kami, kemudian secara sah kita akan gunakan untuk fungsikan. Meskipun gugatannya adalah kepada kami semua, tapi gugatan itu tidak terkait dengan lahan dan tanah atau mengenai properti. Oleh karenanya ya kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya tentu saja ini namanya penertiban aset karena milik kami aset. Jadi harus ditertibkan. Oke, Pak Enggar, itu mau dijelaskan kembali Pak Enggar untuk terkait dengan rumah ini apakah dari pemiliknya memiliki hutang atau memang ini asetnya dari rumah sakit itu sendiri? Bukti otentik kan memang dari BPN. Jadi sertifikatnya kami ada dan jauh di situ ada undang-undangnya, ada nomor sertifikatnya. Maaf saya kurang takut salah, ada tulisannya di situ. Dan rupanya sertifikatnya sudah split dan memang dari BPN juga mengatakan bahwa ya memang ini milik pemerintah provinsi. Nama-nama orang, nama-namanya tolong nama-namanya ditunjukkan. Saya butuh nama-nama semua yang ada di sini. Keluar Pak. Mundur. Masuk. Ayo masuk. Tukang. Tukang masuk juga. Tukang. Ya, jadi rumah ini benar rumah dinas yang saya di tahun 59 beliau itu menjual rumahnya di Kediri senilai 350.000 dan kemudian dari 300.000 dari 300.000 itu 200.000 itu beliau pinjamkan ke rumah sakit pinjam rumah sakit karena waktu itu era ekonomi susah ya, Tanering segala macam di era Soekarno itu rumah sakit Leburan Anwar tidak ada biaya operasional. Nah, 3 September. Nah,
uang 300.000 itu dulu tuh rumah beliau yang rumah 5.000 meter jual. Terus dipinjamkan 200.000 ke rumah sakit, hingga beliau meninggal pun hingga saat ini pun belum dikembalikan. Nah, sebelum waktu beliau menjabat, beliau sudah meminta untuk, karena saya sudah menjual rumah, apakah saya boleh untuk memiliki rumah ini dengan mencicil? Tapi belum ada jawaban. Nah, sampai beliau pensiun pun tidak ada jawaban dan tidak ada pengembalian uang. Nah, dia di tahun 70 yang Pak Sukodoro ini juga meminta kembali bagaimana nih uang saya itu. Nah, sama tidak ada jawaban juga. Dan kalau nggak boleh dikembalikan uangnya, apakah saya boleh menempati rumah ini memiliki? Karena saya sudah tidak memiliki rumah ini, tidak mau rumah lagi. Nah, sampai belum meninggal tahun 83 dan sampai sekarang ya tidak ada kejelasan dari pihak mengenai rumah dan utang-utang tersebut. Kami dari keluarga sempat menghitung kalau nilai 200.000 tahun 59 itu berapa sih sekarang? Kalau ngitung inflasi ya, itu 200 miliar. Kita ngambil datanya dari BPS setiap tahun inflasi. Cuman kami emang tidak mau minta sebesar itu lah, tapi sadar karena ini kan yang diperjuangkan kan rumah tinggalnya. Menjual rumah tinggal demi kelancaran operasional rumah sakit. Sekarang ini kok rumahnya nggak dikasih, utangnya nggak diberikan, rumahnya nggak boleh dicicil kan ya, utangnya tidak diberikan. Makanya kami dari pihak keluarga tidak bisa menerima kalau ke orang depan dan tidak ada kejelasan tentang katanya tidak dia kepada tidak jelas penggunaannya. Itu kan bukan kesalahan dari pihak kami, itu kan kesalahan dari pihak rumah sakit kalau tidak jelas penggunaannya. Karena beliau tahun 70, 4 tahun setelah pensiun pun masih mempertanyakan masalah dana itu. Bukti ada Mas? Ada. Akadnya begitu ada Pak, bahwa itu adalah meminjam gitu Pak. Ada bukan. Pak, sejauh ini upaya dari pihak keluarga sendiri seperti apa Pak? Ya kami Bapak melayangkan gugatan. Iya. Melayangkan gugatan untuk Perbuatan melawan hukum atau gugatan sengketa terhadap perkara perbuatan melawan hukum dan acuan prestasi. Ya. sudah didapat di pengadilan negeri Palangwi? Sudah. Nomornya berapa? Itu nomor 137 tahun 2024. Jadi kita di Tuntutan jenengan apa nih dengan adanya ini Pak? Kami secara ini menuntut untuk pengembalian utang senilai 10 miliar. Walaupun tadi kami sadar ya, inflasinya kan 200, tapi kami enggak. Kami mengusulnya ya sudahlah senilai rumah, tidak untuk yang layak tinggal yang kami kan juga sudah berjasa. Yang kami pun karena berjasa sampai namanya dipakai di salah satu di rumah sakit. Maksudnya tanda jasanya sudah ada kok, tapi apa ya? Tidak ada penghargaan yang layak gitu. Rumah pun tidak bisa diberikan. Tapi dari pihak rumah sakit selama ini gimana Mas? Di rumah sakit selalu bilang utang itu tidak bisa di tracking, tidak bisa penggunaannya tidak jelas kemana. Berapa kali Pak menanyakan itu Pak selama ini? Mungkin lebih dari tahun 80 sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 4-5 kali. Sudah sering ditanyakan berarti ya? Sering. Tapi tanggapannya tetap seperti aja dari ya? rumah sakit itu sendiri apa tanggapannya? Tidak jelas penggunaan. Kami tidak bisa men-tracking, tidak bisa men-tracking. Saya Arif Cipta Subagio. Selaku? Saya cucu dari yang Sukodoro jadi.